Highland berniat membuang 182 dari rumah sakit itu. Dalam hati, Dante penasaran bagaimana Highland bisa mengetahui bahwa 182 adalah seorang narapidana. Namun, Dante mencoba beralasan bahwa 182 adalah guru yang dibawa beberapa tahun sebelum Dante datang dan mengatakan Highland salah paham. Namun, Highland menyadari bahwa Dante berbohong. "Bagaimana aku bisa salah?" ucap Highland. Dan segera ia melemparkan 182 yang masih dalam kondisi telanjang keluar. "Apa kau sudah gila? Dokter tak seharusnya melakukan itu ke pasien. Itu keterlaluan," teriak Dante. Highland menarik kerah Dante dengan keras. "Lalu kau siapa? Jika kau guru, kenapa bersama tahanan?" Dante hanya menjawab bahwa 182 bisa dipercaya. Highland yang mendengarnya tertawa, menganggap bahwa Dante bodoh tak memahami seberbahaya apa tempat ini. "Aku tahu," ucap Dante pelan. Ia merasa harus mempercayai seseorang karena ia tahu tak bisa melakukan apapun di sini bila sendirian, dan mengajak Highland untuk keluar dari tempat itu bersama. Highland melepaskan genggamannya dan mengatakan bahwa ia merencanakan hal tersebut sebelumnya. Itulah sebabnya ia tak mempercayai siapapun di tempat tersebut. Kemudian Highland menawari Dante untuk menetap di rumah sakit dan menjamin keamanannya, namun tidak dengan 182. 182 hanya terdiam mendengar hal tersebut, begitupun dengan Dante. Pada akhirnya Dante membawa pergi 182 dari rumah sakit. Dante kesal dan bertanya kenapa 182 memberitahu dokter bahwa dia adalah tahanan. Namun 182 mengatakan bahwa ia tak mengatakan apapun. Dante yang belum tahu tak percaya dengan 182 dan tiba-tiba kakinya terkilir yang membuat mereka berdua menggelinding jatuh terperosok. Hal tersebut membuatnya semakin kesal. Dante pun meminta 182 untuk membuang barang bawaannya karena terlalu berat. Namun 182 terus menolak meski dipaksa. Dante makin kesal, menganggap 182 tak pernah mau kooperatif, dan merasa menyesal menolak penawaran Highland. Ia merasa bahwa kini ia lagi-lagi memilih pilihan bodoh dan menampar dirinya sendiri dengan keras. "Hei, kenapa kalian di sini? Bukankah sudah kukatakan jangan datang kemari?" Ternyata itu adalah Tuan Mongle yang datang menghampiri Dante dan 182 dan segera membawa mereka ke penginapan. Di penginapan, Tuan Mongle bertanya pada Dante mengapa masih di desa Pangsit, padahal ia sudah memintanya untuk pulang. Saat melihat keadaan 182, Tuan Mongle terkejut lalu bertanya pada Dante, apakah dokter merawatnya? Dante pun kaget dan mengatakan bahwa mereka diusir dari rumah sakit ketika perawatan berlangsung. Namun Dante kembali terkejut setelah melihat perban 182 yang diganti dalam kondisi bersih dan tangan 182 yang kini sudah membaik. Tuan Mongle pun mengatakan bahwa Highland tak pernah mau merawat narapidana. Mendengar hal itu, Dante pun penasaran karena seolah Tuan Mongle tahu banyak tentang dokter itu dan mengapa berbohong bahwa tempat itu adalah kastil iblis. Ternyata Tuan Mongle hanya tidak ingin ada narapidana yang mengganggu Highland, karena pada masa lalu ada satu tragedi yang membuat Highland jadi seperti sekarang. Lalu kita akan dibawa flashback sejenak di masa ketika rumah sakit masih beroperasi. Diperlihatkan bagaimana para dokter merawat pasien dengan amat baik, meskipun mereka seorang narapidana. Para dokter memandang mereka sebagai manusia dan bukan sampah. Hal tersebut perlahan mengubah kepribadian para narapidana. Diperlihatkan juga Tuan Mongle yang selalu memberikan pangsit pada para dokter sebagai ucapan terima kasihnya. Kita juga ditunjukkan bahwa Highland saat itu adalah dokter yang tegas dan peduli pada pasiennya dan belum seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu, para narapidana berniat memberikan bayaran atas kebaikan para dokter. Sebagian orang membayar dengan memberikan makanan, ada yang membayar dengan sampah, dan ada juga orang-orang bodoh yang membayar menggunakan fog, yang perlahan membuat rumah sakit dipenuhi oleh fog. Sejak saat itu, kabar tentang rumah sakit yang memiliki banyak fog menimbulkan kekacauan. Para narapidana dari luar desa membantai semua pegawai rumah sakit dengan kejam, hanya demi fog. Tuan Mongle dan para penduduk yang mengetahui hal tersebut berusaha mencari penyintas. Saat ia berkeliling rumah sakit, ia menemukan Highland dalam kondisi mengenaskan. Tuan Mongle berniat menyelamatkannya, namun Highland menghunuskan pisau bedahnya meminta orang-orang untuk pergi dan pandangannya terhadap semua narapidana berubah saat itu juga. Namun mendengar cerita tersebut, Dante penasaran bagaimana caranya Highland masih bisa bertahan hidup apabila semengerikan itu.
Dan Tuan Mongle pun menjawab alasan Highland mampu bertahan karena ia mengonsumsi fog. Namun Tuan Mongle tak tahu kekuatan apa yang Highland dapatkan. Namun pada akhirnya Highland bertahan sendirian di rumah sakit tersebut dengan makan makanan yang ada di dalamnya. Kita akan kembali diajak flashback ke masa lalu, di saat rumah sakit masih beroperasi. Di ruang operasi, Highland diminta untuk menjadi asisten bedah oleh dokter. Saat dokter kesusahan, Highland mengambil alat yang dipegang oleh dokter dan menunjukkan titiknya. Hal itu membuat dokter tersebut terkejut akan keahlian Highland. Saat operasi telah usai, mereka berdua beristirahat bersama di bangku. Dokter tersebut memuji kemampuan fokus Highland yang tinggi. Mendengar hal tersebut, Highland merasa tak enak hati karena telah mengambil pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh si dokter dan merasa bahwa yang ia lakukan adalah tindakan yang tidak etis. Namun dokter itu tak mempermasalahkannya karena dalam kondisi darurat dan menurutnya kelak Highland akan menjadi dokter hebat. Saat malam harinya, tiba-tiba pasien tersebut hilang dan ternyata ia membunuh banyak perawat dan dokter yang sebelumnya bersama Highland. Highland begitu ketakutan setengah mati, dan ternyata kita ditunjukkan bahwa narapidana misterius itulah yang merusak wajah Highland. Kenangan begitu kelam yang akhirnya membuat Highland menjadi seperti sekarang. Sementara itu, adegan berpindah ke 182 yang mengeluh kelaparan dan meminta Dante untuk memberinya pangsit. Namun Dante tak mempedulikannya. Ia memikirkan tiap ucapan Tuan Mongle sebelumnya yang mengatakan bahwa Highland tidak pernah keluar selama 2 tahun. Ia juga menjelaskan bahwa tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyembuhkan Highland. Apa kalian tak paham? Dr. Highland sedang menghukum kita, jadi jangan ganggu dia, ucap Tuan Mongle. Dante masih tak paham dengan ucapan tersebut. Masih banyak pertanyaan dalam pikirannya, sampai-sampai membuatnya gemetar. Melihat 182 yang terus mengeluh soal makan, Dante memarahinya dan mengatakan bahwa 182 harus berterima kasih pada dokter karena sudah menyembuhkan. Meminta 182 untuk berterima kasih dengan tulus dan bersujud. Karena berandalan sepertimu membuat Dr. Highland marah, ucap Dante. Mendengar hal itu, 182 bertanya mengapa ia harus melakukannya dan mengingatkan Dante apa yang Highland katakan sebelum memukulnya. Dan 182 mengingatkan bahwa 182 saat itu adalah pasien. Dante yang melihat ekspresi tak biasa dari 182 mulai tersadar suatu hal. Kini Dante menyadari bahwa ekspresi yang biasanya marah sebenarnya bukan demikian. Ia melihat 182 yang kini tertidur pulas. Dante berpikir mungkin 182 dan Highland sama. Mereka mengekspresikan kehilangan, malu, khawatir, atau bahkan bersalah melalui kemarahan karena mereka tak bisa menyebutkan apa yang mereka rasakan, seperti halnya anak remaja. Keesokan harinya, desa Dumpling ramai seperti biasa. Namun tak lama kedamaian itu tampak. Tiba-tiba seseorang menabrak penduduk dengan kasar. Saat penduduk yang tengah bersantai itu berbalik, tanpa diduga itu adalah Bone Eater beserta anak buahnya yang kedatangannya tak diduga. Di sisi lain, Tuan Mongle sedang membuat pangsit untuk Dante dan 182 karena ia merasa bahwa kalimatnya semalam sedikit berlebihan. Sebelum ia mengantarkannya, tiba-tiba salah satu penduduk masuk dengan tergesa-gesa dan memberitahukan bahwa Bone Eater datang ke desa. Awalnya Tuan Mongle tidak tahu atau lupa siapa Bone Eater. Namun setelah diingatkan bahwa Bone Eater adalah si pemakan orang yang dianggap narapidana paling busuk, Tuan Mongle langsung mengingatnya. Tuan Mongle menghentikan anak buahnya yang hendak pergi. Ia meminta untuk menjamu Bone Eater dengan baik agar tidak ada penduduk yang menjadi korban. Di kamar, Dante baru bangun. Ia merasa badannya begitu lengkat dan berniat untuk mandi. Sebelum itu, ia melihat 182 yang ternyata masih tidur. Tampak 182 tertidur dengan cukup pulas. Dante mencoba mengeceknya mengira 182 sudah mati, namun ternyata belum. Dari semua kejadian ini, dia tetaplah manusia, ucap Dante lirih. Ia berjalan keluar, berniat meminta izin pada Tuan Mongle meminjam kamar mandi. Saat ia melihat keluar, ia dikejutkan dengan Tuan Mongle yang duduk di hadapan Bone Eater. Dante tampak panik dan mengira Bone Eater sedang memburunya. Salah satu anak buah Bone Eater menyodorkan foto dari 182 dan menanyakan pada Tuan Mongle apakah pernah melihatnya. Dante yang ketakutan segera pergi karena mengira Tuan Mongle akan memberitahu Bone Eater. Saat ia berbalik, ia begitu terkejut bahwa Tuan Mongle melindungi mereka dengan mengatakan tidak tahu. Namun mereka tak percaya begitu saja dan memaksa Tuan Mongle untuk mengaku.
Bone Eater pun berdiri dan bertanya siapa yang akan dia makan dahulu. Semua orang yang mendengar itu pun seketika keringat dingin, termasuk anak buahnya sendiri. Namun segera Tuan Monggle berdiri dan menawarkan pangsit buatannya. Bone Eater menolaknya dan mengatakan bahwa pangsit itu memiliki rasa mirip sampah. Tuan Monggle mencoba meyakinkan Bone Eater bahwa pangsitnya adalah yang terbaik. Dante segera kabur, berlari ke kamar membangunkan 182 yang masih tertidur. Dante mencoba membangunkan 182 dengan sedikit kasar, membuat 182 terkejut dan membanting Dante. Saat 182 menyadari bahwa itu Dante, ia segera menyingkir dari atas tubuh Dante. Sebelum menjelaskan, Dante bertanya tentang kondisi 182 dan memintanya untuk mencoba berdiri. Kemudian Dante menjelaskan pada 182 bahwa Bone Eater sedang memburunya. Dante meminta 182 untuk kabur terlebih dahulu. Namun 182 kebingungan dengan Dante yang menyiapkan peralatan dan mengatakan akan pergi ke suatu tempat. "Apakah kau akan meninggalkanku lagi?" tanya 182. Dante membantah, ia melakukannya untuk menyelamatkan nyawa 182. Dan kemudian Dante segera pergi. Yang diperlihatkan, ternyata Dante berlari menuju rumah sakit. Di sisi lain, 182 tidak segera pergi. Ia beranjak menuju kantong bawaannya dan mengeluarkan sebilah bayonet dan mengeratkannya dengan perban yang terlilit di tangannya. Adegan berpindah, kini kita ditunjukkan Hound yang sedang berada di tempat Kasim. Ia menanyakan kebenaran tentang info 182 yang diberikan begitu saja pada Bone Eater. Kasim memberikan alasan mengapa ia memberikan informasi secara cuma-cuma dan menunjukkan telinga kirinya yang dimakan Bone Eater. Hal tersebut membuat Hound naik pitam dan menarik kerah Kasim dengan kasar. "Hanya karena kehilangan telinga membuatmu memberikan informasi cuma-cuma?" tanya Hound. "Lalu, apa yang harus kuambil darimu? Mata atau hidungmu?" imbuhnya dengan nada mengancam. Kasim mencoba untuk menenangkan Hound dengan mengatakan bahwa ia memiliki informasi yang berguna dari kejadian tersebut. Karena yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari Bone Eater hanya Kasim, anak buahnya juga membenarkan. Akhirnya Kasim menjelaskan bahwa kekuatan Bone Eater sebenarnya adalah mencuri informasi melalui rasa. Kasim mengetahui hal tersebut dari insiden saat telinganya putus. Dan Kasim juga menjelaskan bahwa ia tidak sekedar memberi info pada Bone Eater, melainkan juga memanfaatkannya, karena Kasim telah memasukkan penyusup ke dalam pasukan Bone Eater. Adegan berpindah ke desa Pangsit. Kini Tuan Mongli telah menyajikan pangsit di hadapan Bone Eater. Dengan gugup ia meminta untuk Bone Eater menikmatinya. Dengan cepat lidah Bone Eater menghantam tumpukan pangsit tersebut dan menyebutkan bahwa rasa pangsit itu seperti sampah. Tuan Mongli tak percaya karena Bone Eater tidak memakan satupun pangsitnya. Namun Bone Eater kembali menaruh lidahnya di pangsit tersebut dan menyebutkan bahan-bahan dari pangsit tersebut membuat Tuan Mongli terkejut. Saat Tuan Mongli tak mampu berkata-kata, Bone Eater melemparkan pangsit tersebut ke wajah Tuan Mongli. Tuan Mongli memungut pangsit tersebut dan teringat masa lalunya yang hidup sebagai gelandangan dan memaksanya mencuri untuk makan. Kemudian ia menyodorkannya pada Bone Eater, memintanya untuk merasakan kehangatan dari makanan. Bone Eater menurutinya, menjulurkan lidahnya, tapi tanpa diduga ia mengangkat Tuan Mongli berniat untuk memakannya. Semua orang begitu terkejut melihat Tuan Mongli yang terangkat begitu tinggi. Saat mendekati mulut Bone Eater, Tuan Mongli hanya bisa pasrah dengan hidupnya. Adegan berpindah di rumah sakit. Dante memanggil-manggil Heilin meminta bantuan untuk menyelamatkan Tuan Mongli. Namun kondisi di dalam rumah sakit begitu sepi, Heilin tak menjawab sepatah kata pun. Di sini Dante memberikan bajot nujutsu yang panjang dan akhirnya membuat Heilin menunjukkan diri. Berpindah kepada penduduk desa yang berusaha menyelamatkan Tuan Mongli, namun gagal karena serangan lidah Bone Eater. Hal tersebut akhirnya membuat warga disiksa oleh bawahan Bone Eater dengan membabi buta. Tuan Mongli yang melihat pemandangan tersebut memohon-mohon supaya warganya tak diperlakukan demikian. Bone Eater kembali menunjukkan foto dan meminta Tuan Mongli untuk menunjukkan di mana lokasi 182, yang tanpa diduga 182 muncul di hadapan Bone Eater yang seketika semua orang terdiam. Adegan kembali pada Dante yang kini sedang berusaha mengajak Helen membantu Tuan Mongli. "Berhentilah menjual drama sampah seperti itu. Tanpa mereka memberiku pangsit sampah itu, aku masih punya suplai darurat, sialan," ucap Helen dingin. Mendengar ucapan Helen tersebut, Dante tak berhenti dan terus mencoba membujuknya. Helen yang kesal dengan Dante keluar berdiri di hadapannya dan mengatakan bahwa Dante tak tahu apapun tentang dirinya. Helen menjelaskan karena para narapidana itulah yang membuat senior beserta teman-temannya tewas.
Kembali ke desa, Tuan Mongley terkejut melihat 182 yang keluar. "Anak bodoh," ucapnya. Salah satu dari anak buah Bone Eater juga terkejut. Ia tak menyangka melihat yang disebut bocah iblis yang menghabisi The Tower dan seluruh pasukan Hound sendirian, yang tak lain adalah 182. "Jika kalian menyentuh Pak Tua itu, aku akan membunuh kalian semua," ucap 182. Tuan Mongley berdiri, meminta 182 untuk segera pergi. "Pergilah nak, mereka ini ikan besar, kau takkan sanggup," teriaknya. Tanpa basa-basi, Bone Eater langsung berlari ke arah 182 dan menjilat seluruh tubuh 182. Salah satu anak buah bersiap untuk mencatat hasil analisis Bone Eater. Namun, tanpa diduga, Bone Eater seketika ambruk. Orang-orang yang melihatnya terkejut dengan kondisi Bone Eater yang bercahaya, yang setelah dicek ternyata Bone Eater mengalami pingsan. Para anak buah Bone Eater tak tinggal diam, mereka segera menyerang 182 secara beramai-ramai. Namun perlawanan mereka tak berarti. Dengan tangkas, 182 membabat habis semua lawannya. "Semua yang macam-macam denganku akan kulawan," ucap 182 dingin. Saat ia melirik Tuan Mongley, tanpa diduga Tuan Mongley disandara oleh salah satu anak buah Bone Eater. 182 segera melesat berniat menebas pria itu, namun mampu dihindari. Orang itu menjelaskan bahwa sebenarnya ia bukanlah bagian dari Bone Eater. Ia adalah tentara bayaran yang diutus membawa 182. "Apakah RR yang memintamu?" tanya 182. Namun pria itu tidak mengenal siapa RR. Kemudian ia memperkenalkan dirinya adalah Multiger dan mengatakan bahwa ia lebih kuat dari Bone Eater. Kembali pada Dante yang masih berusaha membujuk Halen. Ia tak menyangka bahwa Halen ternyata lebih dingin dari yang ia duga. Halen mengungkapkan bahwa Dante adalah orang aneh yang selalu ikut campur terhadap urusan orang lain dan mengatakan bahwa Dante tidak menggunakan otaknya, alias bodoh, dan tak belajar dari kejadian yang ia alami di Fogland. Dante yang mendengar itu ikut kesal. "Lalu apakah kau lebih spesial karena mengurung diri di sini, menolak siapapun yang berusaha membantumu? Apakah dengan begitu kau sudah merasa pandai?" tanya Dante. Halen makin kesal mendengar ocehan-ocehan Dante yang tanpa henti. Dante menegaskan bahwa Halen hanya merasa bersalah karena menjadi satu-satunya yang selamat, dan mengatakan bahwa Halen seharusnya merasa malu masih bisa bernafas hingga kini.